Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Abi Nadira rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abu Bakar bin Salim yang digelari Al-Fakhrul Wujud dan Sohibul Inat adalah ulama yang mengembangkan dakwah pada abad 9 Hijriah di Inat, Tarim, Hadramaut, Yaman. Syekh Abu Bakar bin Salim lahir pada tanggal 27 Juli 1513 Masehi di Tarim, Yaman, dan beliau meninggal pada tanggal 30 Desember 1584 Masehi di Inat, Yaman. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Dan berikut adalah kata-kata hikmah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Barang siapa diam, ia akan selamat, dan barang siapa berbicara, ia akan menyesal. Orang yang bahagia adalah orang yang disenangkan oleh Allah tanpa alasan tertentu, dan orang yang sengsara adalah orang yang disengsarakan Allah tanpa sebab tertentu. Demikianlah menurut ilmu hakikat. Sedangkan menurut ilmu syariat, orang yang bahagia adalah orang yang oleh Allah diberi kesenangan dalam melakukan berbagai amal soleh, dan orang yang disengsarakan oleh Allah dengan meninggalkan amal-amal soleh dan melanggar syariat agama. Barang siapa mengenal dirinya, ia tidak akan melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidak mengenal dirinya, ia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap wadah memercikkan apa yang ditampungnya. Barang siapa tidak bermujahadah pada masa bidayahnya, ia tidak akan mencapai puncak. Dan barang siapa tidak bermujahadah, ia tidak akan bermusyahadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh atau bermujahadah di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa tidak memelihara waktunya, ia tidak akan selamat dari bencana. Barang siapa bergaul dengan orang baik, ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan asrar. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang jahat, ia akan memperoleh aib dan siksa neraka. Berbagai hakikat tidak akan diperoleh kecuali dengan meninggalkan berbagai penghalang. Dalam qanaah terdapat ketentraman dan keselamatan, dan dalam tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Orang yang arif melihat aib-aib dirinya, sedangkan orang yang lalai melihat aib-aib orang lain. Dan orang yang bahagia adalah orang yang melawan hawa nafsunya, berpaling dari alam untuk menghadap kepada penciptanya, dan melewatkan waktu pagi dan sore dengan meneladani sunnah nabinya. Hendaklah kamu bertawaduk dan tidak menonjolkan diri. Jauhilah sikap takabur dan cinta kedudukan. Kesuksesanmu adalah ketika kamu membenci nafsumu, dan kehancuranmu adalah saat kamu meridhoinya. Karena itu, bencilah nafsumu dan jangan meridhoinya. Niscaya kamu akan berhasil meraih segala cita-citamu, insya Allah. Orang yang arif adalah yang mengenal dirinya, sedangkan orang jahil adalah yang tidak mengenal dirinya.
Alangkah mudah bagi seorang arif billah untuk membimbing orang jahil. Kadangkala kebahagiaan abadi dapat diraih hanya lewat sekilas pandangannya. Ridolah atas makom apapun yang Allah berikan kepadamu. Seorang sufi berkata, selama lebih 40 tahun, aku tidak pernah merasa benci pada makom yang Allah berikan kepadaku. Berprasangka baiklah kepada sesama hamba Allah, sebab buruk sangka timbul karena tiadanya taufik. Ridolah selalu pada qadha, bersikap sabarlah, walaupun musibah yang kamu alami teramat besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagimu, dan benahilah dirimu lebih dahulu. Dunia adalah anak perempuan akhirat. Barang siapa yang telah menikahi seorang perempuan, haram memperistri ibunya. Berbagai hakikat terhijab dari hati karena perhatian kepada selain Allah. Waktumu yang paling bermanfaat adalah di saat kamu fana, dan waktumu yang paling sia-sia adalah di saat kamu menyadari dirimu. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli atau mengagungkan dirinya di hati para kekasihnya, para kaum arifin, karena mereka menghapus selainnya di hati mereka, dan mereka menghilangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan mereka terhadap semesta. Dan pada setiap kejadiannya, bahwa semua adalah semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melalui siang, pagi, serta sore hari selalu dalam keadaan taat kepadanya. Mereka selalu beribadat serta berharap dan takut kepadanya, serta selalu ruku dan sujud kepadanya. Mereka selalu dalam keadaan bahagia dan gembira, serta ridho dengan segala ketentuan qada dan qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Berkata Nabi Ayub alaihi salam, bila mana aku hendak memilih di antara dua perkara, maka aku akan memilih perkara yang ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, karena hanya hal itulah yang mendatangkan keselamatan bagiku. Berkata kaum arifin, kalau sekiranya kedua mataku melihat selain Allah, maka akan kubutakan. Kalau sekiranya kedua telingaku mendengar selain Allah, maka akan kutulikan. Dan bila mana lidahku berkata yang tidak diperintahkan Allah, maka akan kupotong. Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. Sesungguhnya bala yang menimpamu pada saat lupamu, bila engkau menyadarinya, adalah merupakan jalanmu untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali mendekatkan dirimu kepadanya pada saat engkau meminta balak tersebut dihilangkannya. Dan balak sesungguhnya adalah bila mana engkau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau lupa bahwa dirimu selalu fakir kepadanya. Beristiqomahlah kalian dalam setiap amal, karena para ahli kasyaf sekalipun semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kekuatan dalam beristiqomah, agar mereka tidak jatuh dalam keadaan terhijab darinya. Ketahuilah oleh kalian, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kejelasan dan bukan dengan tersamar. Dan bila mana seorang hamba diberinya makrifat kepadanya, maka ia pasti akan melihat semua amal yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sesungguhnya derajat yang tertinggi dalam makom sabar adalah menahan diri daripada mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat paling tinggi di sisi para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama adalah tawaddu dan khumul atau menutup keistimewaan diri. Demikianlah kata-kata hikmah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.